Ya, tadi pagi mungkin strategi kita sedikit meleset karena harga emas ternyata mengalami penurunan lebih drastis dan berada di level 4174 untuk saat ini. Tapi kalau Anda baca dengan artikel yang sempat dipublish atau diterbitkan di siang hari, harusnya Anda sudah aware bahwa kita masih tetap melakukan buy dan strategi berikutnya itu adalah tergantung dari nasib support psikologis yang mungkin bisa kembali muncul ataupun bahkan diuji. Kira-kira apakah ini peluang yang bagus untuk kita tetap melakukan buy atau sudah saatnya kita berubah tren atau mungkin kita ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan lebih lanjut terkait dengan data tenaga kerja tentunya nanti malam. Ya, seperti yang terlihat di dalam grafik DXY atau indeks dolar menunjukkan angka ataupun areal yang lebih rendah dan ini berarti persis dengan apa yang kemarin kita inginkan bahwa kondisinya adalah sudah resmi dalam jalur penurunan dan lanjut lagi dengan penurunan di bawah level neckline dari pola yang dicurigai double top. Jadi sudah dua ya kemungkinannya ini sudah didukung dari satu sisi yaitu terkait dengan rising wedge yang sebelumnya sudah sempat turun dan tembus di level support ataupun neckline. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan potensi double top, yaitu beberapa waktu lalu yang sempat kita nantikan dan akhirnya baru tembus tadi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, seharusnya kita sedang dalam fase ataupun penurunan lebih lanjut dari US dollar. Artinya dengan 1, 2, 3, 4 candle berturut-turut sudah mulai penurunan. Kemarin sempat terjadi pullback tapi ternyata tidak lanjut, lalu kemudian dia langsung turun. Berarti pada dasarnya apa yang terjadi pada rising wedge ini sudah resmi dan kalaupun terjadi pull up ataupun pullback itu tidak diharapkan terlalu tinggi, kemudian dia akan lanjutkan penurunan. Targetnya mungkin akan equal dengan area 98 atau paling jauh di area 96. Dan ini akan sangat bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja ataupun data tenaga kerja Amerika. Oke, berhubung tadi malam sudah dapat IDP dan tekanannya sudah terjadi, maka nanti malam kita hanya melihat dari initial jumlah scam. Oke, hal yang buruk adalah kalau misalkan terjadi kenaikan, dan itu bisa saja terjadi dengan klaim pengangguran mingguan, karena saya agak ragu posisi pasar tenaga kerja untuk klaim pengangguran mingguan itu bisa menolong untuk pelemahan US dollar. Nah, jadi asumsi saya, 1 atau 2 hari ke depan di hari Kamis dan Jumat ini, kemungkinan kita harus berhati-hati karena mungkin antisipasi market terkait dengan suku bunga Fed minggu depan. Oke, kalau lihat dari technical, maka aturan dasarnya adalah kita mungkin lihat penurunan, tapi kita juga harus waspada dengan pull up atau pullback. Asumsinya, ini hampir sama dengan yang kemarin. Kalau kita asumsikan dia sedang bergerak seperti ini, karena dia sudah mulai penurunan, maka diasumsikan bahwa kenaikan ataupun reboundnya tidak terlalu jauh dari level 99.50, kemudian dia lanjutkan penurunan, dan kemungkinan penurunan ini baru akan terjadi waktu FOMC. Itu pun dengan catatan kalau dot plot menunjukkan ada indikasi dukungan untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Nah, di sisi lain yang juga waspada adalah kalau ternyata gagal, ternyata dia mulai kenaikan lebih lanjut sampai zona 100. Maka yang paling memungkinkan kita tinggal tunggu saja apakah akan terjadi yang namanya triple top atau tidak. Karena ini juga agak sedikit krusial. Bisa saja dia lanjutkan kenaikan, that means stronger dollar, atau dia berbalik turun dan itu berarti weak dollar kembali dengan dukungan triple top. Nah, posisi ini akan sangat ditentukan dari data 1 minggu ke depan. Baik itu data ekonomi ataupun bahkan keputusan FOMC di tanggal 10 Desember mendatang. Nah, sebaliknya kalau kita perhatikan dari US Treasury Yield, kemarin sudah sempat saya singgung bahwa selama dia tidak naik di atas resisten yang kita miliki, maka seharusnya kita tidak harus khawatir. Dan terbukti, penurunan terjadi, kemudian kalau kita perhatikan dari 3 candle terakhir, maka praktis yang saya akan perhatikan adalah 3 candle ini. Nah, posisi ini akan sangat menguntungkan untuk situasi bearish yang kita tunggu-tunggu. Karena ini berarti ada namanya evening star doji, kan di tengah-tengahnya doji, kemudian juga ada long bar yang ada di grafik atau 2 hari sebelumnya, dan kemudian kita akan lihat ini berarti lanjutkan penurunan. Itu berarti juga bisa mengancam kelangsungan ataupun ancaman yang sebelumnya sempat kita khawatirkan, yaitu inverse head and shoulder. Kalau misalkan ternyata dalam 1 atau 2 hari ke depan berhasil turun di bawah 4% ini, maka kemungkinan kita akan dapatkan tidak akan ada terjadi namanya inverse head and shoulder. Tapi sebaliknya, hati-hati juga. Karena ini bisa saja false signal, kemudian dia terjadi pembalikan, dan akhirnya mendorong di atas level 4,15 ataupun bahkan 4,18. Jadi hati-hati, kita masih tetap dalam fase-fase krusial, apalagi menjelang keputusan FOMC minggu depan. Jadi 1 atau 2 hari ini bagi saya sebetulnya agak sedikit minim berita ataupun dorongan, ataupun bahkan tekanan. Satu-satu yang mungkin akan menekan adalah konteksnya terkait dengan
geopolitik. Dan kemudian kita baru akan melihat dari antisipasi market terhadap keputusan Fed minggu depan. Oke, sebaliknya, kalau kita perhatikan dari crude oil, dan itu pula yang membuat kenapa saya bisa tetap confirm melakukan buy untuk oil, karena dalam 1 atau 2 hari terakhir kita melihat pernah terjadi penurunan ini, tapi juga kali ini dia berbalik naik dan mendekati level resisten yang kita butuhkan. Oke, saya rasa tinggal tunggu saja 59.60 atau 59.50 itu akan menjadi konfirmasi yang sangat baik, dan itu berarti lanjutkan dengan kenaikan ke zona 60 ataupun bahkan 61. Ini indikasi yang mungkin mutlak kita perlukan, karena beberapa waktu lalu kita sempat bahas ini, peluang dari yang namanya descending broadening wedge, sehingga kita tinggal tunggu keputusan ataupun perubahan tren itu berdasarkan breakout ataupun penembusan dari resisten. Nah, jadi kalau yang terjadi posisinya sebetulnya ini terlepas dari posisi geopolitik ya. Sampai saat ini sebenarnya masih simpang siur, tapi arahnya adalah perdamaian Rusia dan Ukraina yang paling utama. Kemudian Venezuela mengatakan fine-fine saja dan komunikasi dengan Amerika relatif lancar, sehingga kemungkinan itu juga meredam kekhawatiran dampak dari gangguan pasokan. Oke, berarti kalau gitu dampaknya harusnya turun. Tapi yang terlihat di sini, dia berhasil kembali naik dan mencoba untuk mendongkrak ataupun menembus zona resisten. Kalau misalkan ini berhasil, berarti pertahankan zona buy Anda sampai ke level 60 yang terdekat. Tapi kalau 60 tembus, Anda boleh pertahankan lagi sampai 61 US dollar. Dan ini juga semakin memperkuat alasan untuk seasonal trade, di mana oil atau minyak itu cenderung naik di bulan Desember, termasuk juga sampai Januari dan Februari. Nah, ini pula di resisten area yang kita lihat di grafik daily, sangat memungkinkan untuk terjadi penembusan. Kalau misalkan daily resisten ataupun H4 resisten plus min ditembus, berarti kita akan dapatkan kenaikan yang lebih kuat. Nah, sementara untuk pound sterling, selamat, ternyata dia berhasil naik kembali setelah sebelumnya dia sempat koreksi, tapi kemudian dia gagal melanjutkan penurunan, lalu kemudian tembus di atas 1.3270. Dan saat ini agak sedikit pullback sampai 1.3320, seharusnya ini adalah zona buy kita, atau kita bisa andalkan 1.3280-an. Ya, jadi area 1.3280 atau 1.3320 itulah zona buy yang bisa dipertimbangkan. Kalau misalkan lihat dari polanya, harusnya kita akan dapatkan kenaikan ke 1.3416, terutama dikarenakan posisinya adalah US dollar sedang mengalami pelemahan. Terlepas dari data Inggris ya, kalaupun kita lihat dari data Inggrisnya tidak terlalu membantu, Anda bisa mengandalkan nasib pound sterling dari US dollar. Nah, celakanya, nanti malam akan ada data ekonomi dari Amerika. Kalau misalkan data Amerika tersebut lebih kuat daripada ekspektasi, tentunya ini akan menekan kepada pound sterling. Hati-hatilah dengan MA200 yang sudah ditembus kemarin, bisa saja kembali tembus dan mengalami penurunan. Nah, di sisi lain, terkait dengan harga emas, Anda bisa lihat di sini, strategi pertama di pagi tadi gagal karena sentuh SL, tapi coba lihat, posisi dari penurunan tersebut juga masih tetap berada di zona support yang kita tandai. Itulah sebabnya kenapa di dalam artikel yang kita terbitkan di siang hari, update terbarunya adalah tetap lakukan buy dengan zona yang lebih rendah, dan kita gunakan di area 4174-4176. Dan itu berarti persis dengan area yang kita inginkan, karena level terendah adalah 4174.90. Oke, intinya adalah secara garis besar, selama dia tidak terjadi penurunan di bawah 4162, maka kita asumsikan zona inilah zona buy, terbikin juga zona yang ada di atasnya 4190. Nantinya kita coba lihat dalam beberapa waktu depan, apakah dia mampu untuk naik kembali dan bangkit. Kalau iya, maka asumsi saya adalah resisten yang terdekat itulah 4211 dan juga 4216, level tertinggi sementara saat ini. Kalau sampai nanti malam ternyata berhasil menjauh dari level 4170-an, maka harapannya adalah dia berhasil naik di atas 4211, dan kalau itu tembus berarti 4216 pun berpotensi ditembus, dan nantinya kita akan punya peluang untuk melihat kembali ke level 4225 ataupun bahkan 4230-an. Nah, selanjutnya akan sangat bergantung pada data tentunya. Kalau ternyata data ekonominya relatif lebih kuat daripada ekspektasi, hati-hati, penurunan berikutnya jangan kembali lakukan buy, justru Anda harus aware, siap-siap untuk lakukan sell, terutama begitu tembus 4162. Ambil jarak, dan kemungkinan target yang terdekat itu ada di kisaran 4140 ataupun 4125. Atau paling ekstrim yaitu adalah 4080-an. Itu pun dengan catatan, kalau seandainya data klaim pengangguran dianggap sangat-sangat mengganggu. Artinya, data tersebut harus sangat-sangat kurang atau kecil untuk membuat emas tertekan. Tapi sebaliknya, coba lihat. Teknikal menunjukkan seperti biasa. Kalau misalkan kita lihat di sini resisten dari trend channel
yang sudah kita gunakan beberapa waktu terakhir, Anda bisa perhatikan di situ waktu terjadinya breakout, lalu kemudian pullback, lalu kemudian dia sempat naik, kemudian dia turun beberapa kali, naik lagi, dan terakhir turun tadi, ya, dan itulah yang kita sebut dengan pullback. So far, ini masih tetap dalam jalur teknikal yang benar, sehingga akhirnya kita putuskan ini tetap dalam jalur buy. Nah, itu sebabnya kalau kita asumsikan seperti demikian, yang sedang kita perhatikan di sini adalah falling wedge, dan seperti biasa, beberapa waktu lalu kita pernah menemukan falling wedge ataupun triangle yang ujung-ujungnya berakhir pada kenaikan, sehingga saya masih tetap pertahankan buy untuk saat ini, dan akan tetap bertahan kalau misalkan kembali tembus 4.200 dan lanjut naik kalau tembus 4211. Tapi sebaliknya, kalau ternyata ada indikasi turun, maka begitu tembus 4160, Anda boleh switch strategi menjadi sell.